Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi 3. Identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitasnya, seperti suku bangsa, agama, kebudayaan, dan budaya. Yang pertama yaitu suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus bersifat akskriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa. 2. Agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Konghucu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara, namun sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan. Kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi, dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak, atau dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan, sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. 4. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara interior dibentuk atau unsur-unsur bunyi ucapan manusia yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antara manusia. Dari unsur-unsur di atas, adapun pembagiannya yaitu yang pertama identitas fundamental, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara, dan ideologi negara. Yang kedua yaitu identitas instrumental, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 serta tata cara perundangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, identitas alamiah yang meliputi kepulauan archipelago dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, serta kepercayaan agama. Yang keempat yaitu integrasi nasional. 1. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauruan suatu bangsa sehingga menjadi satu keutuhan yang utuh. 2. Konsep dan syarat integrasi nasional. Konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi, bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama, meski masyarakat memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lain-lainnya yang berbeda. Syarat-syarat integrasi nasional. 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka bisa dan berhasil mengisi keperluan masing-masing orang. 2. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. 3. Norma-norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi. Dinamika dan tantangan nasional. Mengapa persatuan integrasi bangsa diperlukan dan pentingnya bagi negara Indonesia? Persatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk menghindari konflik serta perpecahan antar golongan masyarakat. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai macam kebudayaan. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia atau integrasi nasional? Jelaskan 5 tantangannya dan berikan solusinya atas masing-masing tantangan tersebut, yaitu keanekaragaman bangsa. Yang tidak dapat dipungkiri, keberagaman dalam masyarakat bisa menjadi salah satu sumber konflik.
Misalnya perselisihan yang dilatar belakangi oleh ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Contohnya, yang pertama kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat tertentu, yang kedua separatisme, yang ketiga radikalisme, dan yang terakhir jaringan narkoba. Apakah saja modal yang dimiliki negara Indonesia sehingga bisa mempersatukan wilayah Indonesia beserta seluruh rakyatnya? Jelaskan dan berikan contoh, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Pancasila merupakan buah pikiran, musyawarah, dan mufakat yang dilakukan oleh tokoh-tokoh penting di Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan. Namun, bangsa Indonesia kemudian mengenalnya sebagai Pancasila, artinya 5 dasar atau 5 asas. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dan tercatat dengan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Adapun kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan hal itu adalah sebagai berikut. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi 6. Konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Jelaskan 5 definisi konstitusi menurut pendapat para ahli. Yang pertama yaitu A. Menurut Kamus Oxford Dictionary of Law, konstitusi jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi bukan saja aturan tertulis. Yang kedua, segala yang diatur tidak hanya berkenaan dengan organ negara dan fungsinya baik tingkat pusat dan daerah. Yang ketiga, mekanisme hubungan antara negara dan warganya. B. Menurut I. Dewa Kirti Atmadja, pengertian tentang konstitusi dibedakan menurut definisi dan konseptual. Menurut definisi, dapat dikatakan konstitusi adalah himpunan norma atau kaidah konstitusi suatu negara yang menyiratkan bahwa konstitusi merupakan dokumen yang berisi norma atau kaidah-kaidah hukum untuk mengoperasionalkan penyelenggaraan kekuasaan negara. C. Menurut Carl Smith, konstitusi dibagi menjadi 3, yakni 1. Konstitusi dalam arti absolut, 2. Konstitusi dalam arti relatif, dan 3. Konstitusi dalam arti positif. D. Menurut Kenneth Clinton WR, konstitusi digunakan dalam 2 pengertian, yakni pertama, digunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. E. Menurut Ferdinand Lassalle, konstitusi terbagi dalam 2 pengertian, yakni pengertian sosiologis dan yuridis. Dalam pengertian sosiologis atau politis, konstitusi diartikan sebagai sintesis faktor-faktor kekuatan real yang menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata. Apakah setiap negara mempunyai konstitusi? Mengapa konstitusi itu penting bagi suatu negara? Jelaskan 5 alasannya. Konstitusi itu penting bagi suatu negara dikarenakan konstitusi dapat membantu suatu negara untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan, dan konstitusi dapat mengatur secara mengikat cara pemerintahan suatu negara. Tanpa konstitusi, negara tersebut dapat hancur atau pemerintahannya tidak berkembang dengan baik. Hal-hal apa sajakah yang diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945? Jelaskan. Struke yang mengatakan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisikan A. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau, B. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, C.
pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk sekarang maupun untuk masa yang akan datang. D. Suatu keinginan bagaimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Selanjutnya menjelaskan fungsi dari konstitusi. Di sini saya mengambil dua fungsi. Yang pertama, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pemerintahan, sehingga hak warga negara dapat tersalurkan dan terlindungi. Yang kedua, konstitusi berfungsi sebagai pedoman kelahiran suatu negara. Yang ketiga, fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, fungsi konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan. Yang kelima, konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang. Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi Negara. Jelaskan alasannya mengapa konstitusi dapat berganti-ganti seperti itu. Konstitusi bukan hanya sebagai kumpulan norma-norma dasar statis sebagai sumber ketatanegaraan, tetapi konstitusi juga memberikan ruang kepada perkembangan masyarakat dalam suatu negara. Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat dalam suatu negara, maka konstitusi dapat pula mengalami perubahan. Namun, untuk melakukan perubahan tersebut, tiap-tiap konstitusi mempunyai cara-cara atau prosedur tertentu. Menurut Toib, terdapat dua sistem perubahan sistem konstitusi, yaitu sistem yang pertama, apabila suatu undang-undang dasar atau konstitusi diubah, maka yang berlaku adalah undang-undang dasar atau konstitusi yang baru secara keseluruhan. Ini pernah dialami di Indonesia, itu perubahan atau pergantian konstitusi dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi RIS atau 27 Desember 1947 sampai 17 Agustus 1950. Dan perubahan atau pergantian dari Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 atau 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, serta dari UUDS 1950 menjadi Undang-Undang Dasar 1945 atau 5 Juli 1959 sampai 1999. Tuliskan secara sistematis siapa yang mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana dilakukan, serta pada tanggal berapa amandemen UUD 1945 dilakukan, serta kemukakan pula alasannya kenapa bisa diamandemen sebanyak 4 kali dan apa saja yang berubah dari Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dilakukan pada tahun 1999 atau setelah Orde Baru. Amandemen pertama dilakukan pada tanggal 14 sampai 12 Oktober 1999. Amandemen kedua dilakukan pada sidang tahunan MPR 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga dilakukan dalam sidang tahunan MPR 1 sampai 9 November tahun 2001. Amandemen keempat dilakukan dalam sidang tahun MPR 1 sampai 11 Agustus tahun 2000. Mengapa konstitusi di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan? Karena perubahan konstitusi di Indonesia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal, serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada. Kemudian, berdampak pula pada berubahnya sistem ketatanegaraan di Indonesia. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pertama kali pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Ketua MPR kala itu adalah Amin Rais. Ada 9 dari 37 pasal di dalam Undang-Undang Dasar yang berubah. Salah satu yang paling krusial adalah perubahan pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Selama Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.
Aturan ini berubah menjadi presiden dan wakil presiden memegang jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Amandemen ini membatasi masa kekuasaan presiden menjadi hanya 10 tahun. Perubahan kedua terjadi pada sidang umum MPR pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 yang juga diketahui oleh Amin Rais. Di masa sidang ini, perubahan yang paling kentara adalah soal desentralisasi pemerintahan. Pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dalam amandemen kedua ini lebih mengakomodir bagaimana provinsi, kota, kabupaten, dan bisa mengatur pemerintahan mereka sendiri. Mereka memiliki otonomi yang luas. Kemudian, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan ketiga dalam sidang umum MPR pada tanggal 1 sampai 9 November 2001 yang masih diketahui oleh Amin Rais. Sekian dari presentasi